Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, dalam keadaan bagaimanapun, maka yang sepantasnya terucap dan senantiasa diungkapkan oleh seorang hamba adalah rasa puji dan syukur atas limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bentuk rasa syukur dan terima kasih atas perjuangan seorang hamba kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diserukan Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, yaitunya bagaimana kita senantiasa memperbanyak salam dan salawat untuk dihadiahkan kepada Habibullah wa Habibuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini sebagaimana yang kita rasakan, alam seolah-olah berbeda, situasi dan keadaan seolah-olah mencekam. Manusia di mana-mana di belahan penjuru dunia merasakan sesuatu yang menghantui perasaan, rasa takut terhadap ujian yang begitu dahsyat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana sikap seorang mukmin menyikapi keadaan yang kita rasakan saat sekarang ini? Allah telah berfirman, wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabarlah yang berhak mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa hatinya Allah lapangkan, memandang kepada setiap keadaan itu tidak hanya kepada sesuatu yang sedang terjadi, tetapi melihat bahwa sekecil apapun peristiwa atau kejadian itu tidak akan terjadi kecuali atas iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapakah orang-orang yang sabar itu? Ayat berikutnya Allah menjelaskan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang mengucapkan kalimat yang keluar dari lisan hakikatnya adalah kalimat yang hadir, yang muncul dari hati seorang hamba. Ketika ia ditimpa suatu musibah, maka segenap hati dan perasaan dengan keyakinan dan keimanannya mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita mulai memahami bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak memiliki sesuatu apapun, bahkan untuk memiliki dirinya sendiri. Dirinya sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kehidupannya, dengan segala kenikmatan anugerah yang dimilikinya, hanyalah titipan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesaat mungkin Allah bisa mengambilnya, sesaat mungkin Allah bisa mengurangi apa yang telah ada pada tangan kita. Karena hakikatnya segala sesuatu itu adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Bagi seorang yang beriman, kembali kepada Allah adalah sebuah keyakinan. Tetapi lanjutan dari itu adalah apa persiapan kita untuk menghadap di saat kita diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam keadaan yang saat ini kita rasakan, maka sesungguhnya ini adalah kesempatan emas bagi orang-orang yang beriman
untuk meraih pahala sebesar-besarnya, meraih karunia sebesar-besarnya dari setiap peristiwa yang dia alami. Bukankah baginda Rasulullah telah mengatakan, ajaban li amril mu'min, alangkah tercengang menakjubkan urusan orang yang beriman. Ketika dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan dari Allah, mereka bersyukur, dan syukur itu pun baik bagi dirinya. Ketika dia ditimpa suatu ujian, kesusahan, kesulitan, kesempitan hidup, mereka bersabar, sabar itu pun baik bagi dirinya. Ternyata ketetapan Allah bagi orang yang beriman seluruhnya adalah baik. Karena keyakinan yang telah terhujam di dalam hatinya adalah sekecil apapun yang terjadi, itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ridha dan ikhlas dengan segala ketetapan Allah itu adalah kunci kebahagiaan. Namun sabar bukan berarti hanya pasrah, tetapi didefinisikan oleh para ulama, al-khuruju 'anil masyaqqat, usaha untuk keluar dari segala kesulitan. Kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini, maka berbagai upaya yang harus kita lakukan. Upaya yang kita lakukan itu adalah bagian daripada kesabaran atas ketetapan dan takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar dan bisa menyikapi setiap keadaan adalah dengan kacamata keimanan, agar kita tidak kehilangan kesempatan-kesempatan emas untuk meraih pahala dan karunia Allah dari setiap peristiwa yang terjadi. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.